Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Valida MS. Nah, di video kali ini aku mau share ke teman-teman semua bagaimana cara aku untuk mempropagasi tanaman sirih gading sesuai dengan di judul. Nah, sebelum kalian nonton videonya, aku minta tolong untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke sosial media yang kalian punya, biar aku makin semangat untuk bikin video. Nah, tanpa berlama-lama, di sini aku mau nunjukin dulu. Ini adalah tanaman yang mau aku propagasi. Nah, ini adalah sirih gading. Seperti kalian lihat, ini sirih gading. Jadi sirih gading ini merupakan tanaman yang sangat cocok untuk pemula seperti aku yang mulai suka tanaman untuk belajar ngerawat tanaman gitu. Jadi ini merupakan tanaman yang lumayan tahan banting. Meskipun kita belum jago ngerawat tanaman, dia tergolong yang mudah untuk dirawat. Jadi di sini aku punya ya pokoknya seginilah. Ini barusan aku potong dari tanaman sirih gading yang sudah menjuntai. Jadi aku potong sepanjang ini dan ini nanti akan menjadi beberapa tanaman baru gitu. Jadi propagasi itu adalah sebuah proses untuk memperbanyak tanaman dengan cara tertentu, bisa dengan stek, bisa dengan biji dan sebagainya. Nah, kebetulan karena ini merupakan tanaman gantung yang memiliki akar angin, teman-teman tidak perlu melakukan stek karena bukan kayu, dan tidak perlu menggunakan biji karena tidak berbiji. Jadi setiap tanaman itu memiliki teknik yang berbeda-beda untuk cara memperbanyaknya. Untuk sirih gading ini kita akan melakukan pemotongan pada setiap ruas-ruas yang memiliki akar angin. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, aku mau bikin video gimana cara aku memotong sirih gading ini biar lebih jelas. Langsung aja ditonton videonya. Oke, jadi ini dia, aku udah mempersiapkan sirih gadingnya. Seperti kalian lihat, ini tanaman yang aku gunting dari sirih gading yang sudah menjuntai panjang. Nah, ini dia, ada beberapa daun di sini, dan di setiap daun itu nanti akan menghasilkan sebuah tanaman baru. Kalian perhatikan baik-baik. Ini di bagian yang aku tunjukkan ini ada yang coklat. Ini bagian yang coklat dan agak panjang ini merupakan akar angin. Yang aku bilang akar angin itu tadi ini juga yang meskipun kecil, ini juga akar angin. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita siapkan gunting atau cutter untuk memotong bagian batang yang tidak diperlukan. Nah, ini kalian perhatikan aja seperti apa aku memotongnya. Jadi usahakan untuk memotong sesuai kebutuhan aja, jangan kalian sisakan terlalu panjang batang yang tidak diperlukan itu, karena daripada nanti hanya busuk pas kita rendam di dalam air. Kita tuh sebetulnya hanya membutuhkan daun itu utuh, dan juga akar jangan sampai terpotong. Jadi bagian batang di antara satu daun dengan daun yang lainnya itu sebetulnya sudah tidak kita perlukan lagi. Jadi lebih baik kita hilangkan. Nah, seperti ini contoh pemotongan yang benar. Nah, ini akar ini nanti yang akan terus berkembang di dalam air dan nantinya siap untuk kalian pindah di dalam media tanah. Ini aku ulangi terus sampai selesai. Nah, untuk di bagian yang bawah seperti ini atau yang di tengah, kalian bisa melakukan teknik pemotongan seperti ini. Namun kalau kalian bingung pas udah sampai di ujung, pas ada tunas baru atau daun baru yang mulai tumbuh itu, jangan dipotong terlalu mepet dengan calon
daun baru, usahakan untuk memotongnya 1 daun di bawahnya. Ngerti nggak sih? Kalian perhatikan aja gimana cara aku memotong. Aku susah banget ngejelasinnya. Nah ini dia, kita udah sampai di ujung tanaman. Nah gini maksud aku, kita potong di bagian ini. Jadi sisakan daun yang utuh, sedangkan daun yang masih ngelinting kayak gitu itu kan belum sempurna ya, jadi kayak lebih rawan kalau misalkan kita motongnya terlalu mepet dengan daun yang belum sempurna. Nah ini dia, dari satu helai itu tadi batang kita dapat menghasilkan beberapa calon tanaman baru, dan ini siap untuk kita masukkan ke dalam media air sesuai dengan judulnya, karena kita akan melakukan water propagation. Ini dia, aku sudah siapkan air, dan for your information, air yang baik adalah air yang minim kaporit. Usahakan airnya memiliki mineral yang banyak ya, bisa air sumur, atau kalau kalian punya uang lebih, kalian bisa pakai air minum dalam kemasan yang terkenal punya mineral yang banyak. Ini aku kasih contoh aja ya, biasanya kalau yang niat tuh pakai air dari air mineral merek Nestle, itu pure apa gitu, yang dari Nestle itu. Tapi kalau aku pribadi pakai air tanah aja, air sumur. Kebetulan sumber air di rumahku pakai sumur, jadi aku rasa ini sudah memiliki mineral yang banyak. Ini dia, setelah aku masukkan ke dalam air, pastikan semua akar terendam di dalam air. Nah cantik banget kan? Udah gitu aja, gampang banget. Nah guys, itu tadi aku udah praktekin bagaimana cara aku melakukan water propagation atau propagasi dengan media air. Nah ini dia hasilnya. Nah kalian bisa lihat di sini ada akar-akar, dimana akar-akar ini dalam waktu sekitar 2-3 minggu akan terus berkembang. Jadi nanti bisa akarnya sepanjang ini, bisa semakin rimbun dan siap untuk dipindah ke media tanah. Cuman kalau misalkan teman-teman tidak menghendaki tanaman ini untuk ditanah dan tetap berada di dalam air, ini tetap oke, asalkan kalian tahu cara merawatnya. Nah untuk merawat tanaman sirih gading yang kalian tanam dengan menggunakan media air, perawatan yang paling dan harus diperhatikan adalah dengan teratur mengganti air yang ada di dalam sini gitu. Jadi karena air ini akan menyerap di dalam batang dan akar daun ini, tentunya air yang ada di sini akan menyusut. Selain menyusut, karena tanaman itu membutuhkan banyak oksigen dari si air ini tadi, jadi otomatis teman-teman harus sering mengganti airnya. Jadi dikhawatirkan kalau air yang sudah lama itu sudah minim oksigen gitu. Terus di sisi lain, karena ini terus-terusan ada di dalam sini, takutnya nanti akan menimbulkan jentik-jentik nyamuk yang tentunya malah bikin rumah kita nyamukan. So perawatannya gampang banget, cukup ganti air ini minimal 1 kali dalam seminggu. Tapi kalau aku pribadi, aku tuh rajin ganti air ini biasanya 2 hari sekali. Terus saran juga buat teman-teman yang mau menanam seperti ini di dalam rumah, usahakan untuk tetap sesekali mengeluarkan tanaman untuk biar dia tuh kena sinar matahari. Itu minimal 1 minggu 1 kali, dan diusahakan jangan kalian jemur, karena biasanya kalau terlalu panas itu membuat si air yang ada di dalam toples atau botol itu nanti menjadi hangat dan menyebabkan kebusukan pada akar sirih gading gitu, pada batang sirih gading. Jadi asal kena sinar matahari aja, sinar matahari pagi sekitar jam 9 sampai jam 10 gitu,
Habis itu kalian masukkan lagi ke dalam rumah. Kecuali kalau kalian tanam di dalam tanah. Nah, sirih gading ini termasuk tanaman yang sangat bandel, meskipun terkena sinar matahari langsung. Nah, sekian tips dari aku bagaimana cara melakukan propagasi tanaman sirih gading. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian memotivasi kalian yang baru suka tanaman untuk lebih semangat lagi mengeksplor tanaman-tanaman, terutama sirih gading seperti yang aku punya ini. Nah, sekian video dari aku. Kalau kalian suka videonya, silahkan like, komen, dan juga subscribe dan share video ini ke sosial media yang kalian punya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.